Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan topik mengenai standar penilaian K13 dan penilaian kompetensi pada satuan mata pelajaran biologi. Perkenalkan, dari kelompok 5 ada Rizky Fauzi, Afidah Hana Amalia, Kotrunada Nurmalitasari, Eva Fadliatul Fitriana, dan Putri Linda Riani. Baik, langsung saja. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Rizky Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan tentang standar penilaian kurikulum 13, yaitu tentang aspek penilaian mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya kelompok 5. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum 13 adalah sebuah pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum satuan pendidikan atau KTSP, di mana KTSP ini dinilai hanya menilai hasil dari tes saja, hasil dari ulangannya saja, tidak menilai sikap maupun yang lainnya. Nah, pada kurikulum 13 ini itu ada penilaian yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, penilaian sikap yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai kompetensi spiritual dan sosial. Kemudian penilaian pengetahuan yaitu kegiatan untuk menentukan penguasaan pengetahuan. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, yaitu suatu kegiatan untuk mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas. Nah, dimensi apa saja atau poin-poin apa yang akan dinilai dari penilaian sikap? Slide selanjutnya ada dimensi sikap, yaitu salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berarti ini tentang religiusnya ya, apakah siswa ini mungkin rajin ibadah atau rajin mengaji dan sebagainya, tentang keagamaannya. Kemudian berkarakter yang baik, jujur, dan peduli dengan sesama teman. Kemudian bertanggung jawab, misalnya itu dia dikasih tugas ya dikerjakan, dikasih PR ya mengerjakan, selalu mengikuti tes pada jadwalnya. Kemudian pembelajar sejati sepanjang hayat. Nah, siswa ini dinilai dari kerajinannya atau niat belajarnya untuk belajar terus menerus. Kemudian sehat jasmani dan rohani, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, kalau siswa itu rajin, siswa itu kemudian nanti menjadi pintar, kemungkinan rohaninya juga sehat. Selanjutnya ada dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan ini memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif tentang yang pertama tentang ilmu pengetahuan. Nah, siswa ini dinilai mampu mengetahui ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini bisa pengetahuan sosial maupun pengetahuan alam. Kemudian teknologi, seni, budaya, dan humaniora atau kemanusiaan. Seperti itu. Selanjutnya ada dimensi keterampilan, yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif. Misalnya dia itu selalu mempunyai ide-ide atau gagasan yang menarik tentang tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian produktif itu mampu menghasilkan karya dari ide-ide tersebut tadi. Kemudian kritis yaitu daya analisis yang mendalam. Kemudian mandiri, dia bisa bekerja sendiri dengan baik sendiri tanpa merepotkan orang lain atau temannya, ya merepotkan terlalu banyak meminta bantuan misalnya. Kemudian kolaboratif itu bekerja sama dengan temannya, menolong temannya, intinya bekerja sama dengan baik. Kemudian komunikatif. Nah, komunikatif ini dia mampu mengkomunikasikan atau menjelaskan hasil karya ataupun tugas yang telah diberikan oleh guru. Nah, dari aspek-aspek tersebut tadi yaitu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kali ini ada tahapan penilaiannya. Bagaimana cara penilaiannya? Yaitu yang pertama menyusun perencanaan penilaian. Nah, dari nilai-nilai dari sikap-sikapnya tadi itu yang perlu dinilai adalah spiritualnya atau religius,
jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif. Nah, seperti itu. Kemudian seperti itu contohnya. Kemudian mengembangkan instrumen sikap. Nah, sikap-sikap itu tadi bisa dikembangkan oleh guru agar menjadi lebih spesifik. Nah, untuk mengembangkan instrumen itu bisa melalui guru bisa melakukan observasi maupun berdiskusi dengan rekan yang lain. Kemudian mengamati sikap peserta didik selama pembelajaran. Nah, jadi penilaian sikap itu harus secara aktual atau secara langsung. Jadi guru itu mengamati siswa yang selama proses pembelajaran dan langsung menilainya pada saat itu. Kemudian mencatat sikap peserta didik. Nah, setelah diamati atau dinilai itu bisa dicatat siswa ini itu sikap rajinnya kurang baik atau sikap pedulinya baik, itu bisa dicatat, mungkin dibuat tabel atau semacamnya. Kemudian menindaklanjut hasil pengamatan. Nah, setelah misalkan kok ada suatu murid yang dia bermasalah ataupun dia malas dalam belajar, dalam mendengarkan guru, itu bisa ditindaklanjuti, misalkan dengan menyemangati, kemudian terus memberi motivasi, menasehati, mungkin diberi nasihat secara empat mata atau secara individu gitu, agar memberikan motivasi dan memunculkan semangat belajar bagi si siswa agar masalah yang malas tadi teratasi. Kemudian mengolah penilaian sikap. Nah, sikap-sikap itu tadi ditentukan ya, berarti ada misalkan ada A itu baik sekali, kemudian B itu baik, kemudian C itu cukup, kemudian E kurang, dan seterusnya diolah. Atau kemudian jika ingin menyimpulkan dari sifat-sifat tersebut, bisa diambil modus dari beberapa nilai yang muncul dari penilaian siswa itu tadi. Kemudian mendeskripsikan penilaian sikap. Nah, ya itu tadi, mungkin A atau SB itu sangat baik, B itu baik, kemudian mungkin cukup atau kurang, seperti itu. Bisa dideskripsikan, bisa dibuat kalimat gitu. Selanjutnya ada tahapan penilaian pengetahuan. Nah, yang pertama ini menyusun perencanaan penilaian. Nah, biasanya penilaian ini itu sudah dicantumkan atau dibuat di dalam RPP. Kemudian yang selanjutnya mengembangkan instrumen penilaian. Nah, dari penilaian pengetahuan ini yang digunakan biasanya itu soal-soal, bisa soal ulangan harian, kemudian penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester. Nah, soal-soal tersebut perlu dikembangkan agar bisa menyesuaikan dengan materi yang baru mungkin, atau menyesuaikan dengan kondisi pembelajaran yang ada sekarang. Kemudian melaksanakan penilaian. Nah, setelah diberikan soal-soal tadi, murid itu bisa diberikan nilai, misalkan 0 sampai 100 atau 0 sampai 10 gitu. Kemudian memanfaatkan hasil penilaian. Nah, memanfaatkan hasil penilaian ini maksudnya siswa itu bisa dilihat nilainya, bisa dilihat rata-rata berkelas, kemudian digunakan untuk menganalisis cara pembelajaran mana yang efektif dan mana yang tidak gitu. Kemudian melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka. Tadi ya, setiap siswa yang ada di dalam kelas misalkan nilainya berapa itu kemudian dicatat dan ditulis di data. Kemudian mendeskripsikan penilaian pengetahuan. Nah, ini mungkin dari skor atau nilai yang diberikan tadi itu bisa diberikan semacam tingkatan, misalkan 50 sampai 60 itu kurang baik, terus 70 sampai 80 itu cukup menguasai bagi siswa, kemudian 90 sampai 100 itu sangat menguasai. Nah, seperti ada jangka dari nilai sekian sampai sekian. Kemudian mendeskripsikan penilaian pengetahuan. Nah, seperti itu tadi ya. Jadi yang 60 itu kurang, 50 itu kurang sekali mungkin, atau 70 itu bagus, kemudian 100 itu sangat bagus, seperti itu.
Kemudian selanjutnya ada tahapan penilaian keterampilan. Nah, ini tidak jauh beda ya dari yang sebelumnya, penilaian pengetahuan. Nah, kalau keterampilan ini ya sama, caranya menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian dan seterusnya. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau dari bedanya dengan yang pengetahuan, kalau pengetahuan itu bisa dinilai menggunakan menggunakan soal ulangan harian, soal penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester yang dimiliki oleh guru. Guru itu pasti memiliki banyak soal banyak. Nah, itu yang pengetahuan. Kalau keterampilan ini menilainya dengan mungkin memberikan tugas kepada siswa seperti membuat laporan pengamatan atau laporan praktikum, atau memberikan tugas kepada siswa itu membuat suatu karya atau prakarya lah yang berkaitan dengan tugas tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka, ya sama ya, berarti dinilai berapa sampai berapa dan mendeskripsikan penilaian pengetahuan. Dapat dideskripsikan nilai sekian itu bagus, nilai sekian itu kurang bagus, nilai sekian itu sangat bagus, seperti itu. Nah, bedanya ini menggunakan mungkin laporan atau karya, membuat ya intinya yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Malah yang kalau pengetahuan itu yang soal-soal seperti itu. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan penjelasan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau teman-teman ingin bertanya bisa menanyakan ke saya atau menanyakan ke teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Fadilatul Fitriana dari Teknik Biologi A akan menjelaskan ruang lingkup dari perubahan kurikulum 2013. Sebelumnya, terdapat perumusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu pendidikan nasional itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di sini diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, Standar Nasional Pendidikan menurut Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2016 mencakup 4 standar. Yang pertama, standar kompetensi lulusan, yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, dan yang keempat standar penilaian. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Di sini disempurnakan dari yang mulanya keputusan dari Kemendikbud Nomor 54 Tahun 2013 disempurnakan dengan keputusan Peraturan Kemendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Nah, di sini pengertiannya teman-teman bisa dibaca sendiri untuk menyingkat waktunya. Selanjutnya yaitu kualifikasi lulusan, di mana pada standar kompetensi lulusan itu fokus pada 3 aspek ini. Yang pertama sikap, yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Yang pertama sikap. Jadi di sini peserta didik itu dikembangkan minimal memiliki sikap beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani rohani. Nah, di sini konteks dari kelompok kami adalah jenjang SMA, di mana penerapan sikap-sikap tersebut diharapkan dapat lebih luas sehingga bisa mencerminkan sikap bangsa sehingga peserta didik tersebut bisa mencerminkan sikap bangsanya dalam pergaulan dunia. Jadi kalau di lingkup pendidikan dasar dan menengah pertama itu agak lebih sempit dibanding dengan sekolah menengah atas. Di sini lingkupnya lebih luas lagi. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Pengetahuan di sini ada ilmu dasar di dalam
suatu institusi sekolah yang harus diajarkan pada peserta didik ada ilmu pengetahuan, ada teknologi, ada seni, budaya, dan humaniora. Humaniora itu ilmu tentang memanusiakan manusia. Selanjutnya, berpikir pada dimensi pengetahuan. Nah, di sini sudah disinggung dengan kelompok sebelumnya pastinya ya. Ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kalau faktual itu berarti pengetahuan dasar. Kalau konseptual berarti pengetahuan tentang klasifikasi, kategori, dan lain-lain. Kalau prosedural itu pengetahuan tentang teknik dan metode, dan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognitif dan pengetahuan diri. Nah, di sini ruang lingkup dari standar kompetensi lulusan. Nah, di sini bedanya. Pada jenjang SD, ini pengetahuan dasarnya adalah faktual dan konseptual. Sedangkan sekolah menengah pertama, faktual, konseptual, dan prosedural. Sekolah menengah atas dan kejuruan ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan perguruan tinggi akan lebih lagi dari yang sekolah menengah pertama. Sekolah menengah atas. Nah, di sini lingkupnya jadi peserta didik tingkat sekolah dasar ada menengah pertama di sini, ada sosial ekonomi budayanya di sini, dan pada jenjang SMA itu sudah lebih global lagi, udah berada di ranah negara dan perguruan tinggi di dunia. Selanjutnya, keterampilan berpikir dan bertindak. Nah, di sini peserta didik diasah atau di sikap yang harus diterapkan, sikap yang harus ada dalam peserta didik tersebut harus dilatih adalah kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, di sini ada pengembangan hard skill dan soft skill, di mana hard skill itu kemampuan peserta didik yang bisa didapatkan dari pendidikan, pelatihan, kayak gitu. Lalu soft skill itu interpersonal skill atau skill yang ada di dalam peserta didik masing-masing yang membedakan ciri khas antar peserta didik. Nah, itu soft skill. Selanjutnya, nah ini standar kompetensi lulusan secara rinci. Di sini prosesnya menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Nah, di sini antar jenjang itu sama, yang membedakan hanya lingkungannya, terus dengan psikologinya, begitu. Lalu ini sikap individu yang harus diterapkan antar jenjang itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Lalu sikap sosialnya yaitu toleransi, gotong royong, kerjasama, musyawarah. Lalu sikapnya terhadap alam itu seperti menerapkan pola hidup sehat, ramah lingkungan, dan lain-lain. Lalu di ranah keterampilan seperti mengamati, menanya, mencoba, seperti itu. Lalu abstraknya itu kegiatan yang nyatanya itu seperti membaca, menulis, menghitung. Lalu secara konkretnya seperti menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan lain-lain. Lalu yang terakhir di pengetahuan, prosesnya itu ini ya, mengetahui, memahami, menerapkan. Lalu objeknya itu ilmu pengetahuan, teknologi, seni. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Dan subjeknya itu bisa manusia, bangsa, negara, tanah air, dan dunia. Ini rincian standar kompetensi lulusan secara rinci. Implementasi dari standar kompetensi lulusan. Jadi setiap proses pembelajaran itu dilakukan di institusi sekolah tersebut itu harus berorientasi dengan standar kompetensi lulusan kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan bisa diimplementasikan ke dalam pembelajaran dengan cara diturunkan ke dalam kompetensi inti. Lalu selanjutnya yaitu standar isi. Di sini fokus pada jenjang SMA karena saya dari tradisi biologi dan biologi ranahnya itu di SMA. Jenjangnya di SMA. Nah, di sini ada kompetensi intinya itu ada pengetahuan, spiritual, sosial, dan keterampilan. Di mana peserta didik itu
dilatih dan untuk dikembangkan lagi apa yang dipelajarinya dari ranah konkret maupun abstrak dan menggunakan metode sesuai dengan bakat dan minat untuk menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya ada standar proses dan standar penilaian akan dijelaskan rekan saya. Setelah standar isi, selanjutnya ada standar proses. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, salah satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses. Standar proses sendiri merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Pada bab 1 peraturan pemerintahan ini juga menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian yang sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Tadi kan standar proses adalah standar pendidikan nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan kompetensi lulusan. Jadi, standar proses juga pengembangannya mengacu pada SKL atau standar kompetensi lulusan serta standar isi yang sudah dijelaskan Mbak Eva sebelumnya. Nah, sesuai SKL dan standar isi ini, maka terdapat 14 prinsip pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik yang mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Selanjutnya yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Yang keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Selanjutnya yang kesembilan, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ing ngarsa sung tulodo, membangun kemauan atau ing madya mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran atau tuturi handayani. Dan yang ke-11 ada pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12 ada pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Selanjutnya yang ke-13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir ada pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup 3 hal. Yang pertama ada ranah sikap, yang rinciannya meliputi menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Yang kedua, ranah pengetahuan, yaitu rinciannya meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, serta mengevaluasi. Dan yang terakhir ada sasaran ranah keterampilan, yaitu rinciannya meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Proses pembelajaran sepenuhnya diuraikan pada pengembangan ketiga ranah tersebut secara utuh. Artinya, pengembangan ranah tidak bisa dipisah satu sama lain.
Selanjutnya, komponen yang dapat mempengaruhi pendidikan dan dalam standar proses pembelajaran itu ada 4. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Perencanaan. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan RPP yang mengacu pada standar isi. Yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP yang meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang ketiga ada penilaian. Penilaian ini dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar. Dan yang terakhir ada pengawasan. Pengawasan ini dilakukan dengan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Karakteristik proses pembelajaran di SMA sederajat secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru dapat menggunakan berbagai pendekatan, model, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Selanjutnya, ada standar penilaian yang akan dijelaskan oleh Mbak Fida. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kewenangan tugas penilaian. Nah, dalam kewenangan tugas penilaian ini ada 3 pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan proses penilaian hasil belajar peserta didik gitu. Nah, untuk yang pertama ada penilaian hasil belajar oleh pendidik atau guru. Nah, penilaian yang dilakukan oleh guru itu biasanya dilakukan seperti ulangan harian, tes keterampilan, dan juga penilaian sikap. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik atau guru itu memiliki tujuan untuk memantau dan juga mengevaluasi perkembangan belajar peserta didik. Jadi, apakah peserta didik tadi paham betul apa yang disampaikan oleh pendidik atau guru ataupun tidak gitu. Nah, dalam membuat bahan penilaian pendidik memiliki ciri khas tersendiri gitu. Jadi masing-masing guru memiliki ciri khas dalam pembuatan bahan evaluasi ataupun pembuatan soalnya gitu. Nah, kalau penilaian ini tuh fokus pada satu mata pelajaran saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Jadi maksud satuan pendidikan di sini itu instansi ya teman-teman. Jadi misalkan tingkat SMA ya, SMA itu yang membuat penilaian. Nah, biasanya penilaiannya itu berupa ulangan akhir semester ataupun ulangan tengah semester gitu. Nah, dalam pembuatan penilaiannya itu sudah dibentuk tim pada tiap-tiap instansi. Jadi tim tersebutlah yang dikerahkan untuk membuat bahan penilaian gitu. Nah, untuk hasil belajar pada satuan pendidikan ini, materi yang diajukan untuk penilaian itu mencakup seluruh mata pelajaran. Beda dengan yang tadi ya, kalau tadi itu hanya satu mata pelajaran. Oke, selanjutnya ada penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Nah, penilaian yang dilakukan oleh pemerintah ini tuh berupa ujian nasional ya teman-teman. Jadi global untuk seluruh negara atau seluruh Indonesia gitulah. Oke, untuk penilaian kurikulum 2013 itu lebih mengembangkan penilaian autentik dan non-autentik. Nah, untuk yang autentik itu tuh penilaian yang menerapkan ilmu yang didapat tadi untuk memecahkan suatu permasalahan. Jadi di sini peserta didik yang dikerahkan atau dituntut untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan ilmu yang telah didapatkan tadi. Kalau misalkan yang non autentik itu dia tuh berupa misalkan kayak tes, ujian, kayak gitu-gitu. Nah, untuk
karakteristik penilaian autentik itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu penilaian dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi secara holistik, meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara bersamaan dalam keadaan nyata. Kemudian peserta didik mampu mengembangkan jawaban dan tidak hanya memilih jawaban. Jadi pada poin ini peserta didik itu dituntut untuk berpikir sedikit lebih keras gitu ya. Kalau misalkan dulu kan memilih A, B, C, D gitu. Kalau ini dituntut untuk mengembangkan jawaban gitu. Kemudian ada mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Jadi soal yang diberikan itu memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Kemudian menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi sesungguhnya. Nah, ini berkaitan dengan pemecahan masalah tadi atau problem solving ya teman-teman. Kemudian bentuk dan juga teknik penilaian itu meliputi ada praktikum, produk, proyek, portofolio, dan juga teknik lainnya yang disesuaikan dengan kompetensi yang akan dinilaikan. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotur Nadia Nurmalitasari. Saya akan menjelaskan tentang contoh dari penilaian kompetensi pada satuan mata pelajaran, yaitu mata pelajaran biologi ya. Tadi sudah dijelaskan oleh ketiga teman saya sebelumnya mengenai penilaian kompetensi, dasarnya dan seluk-beluknya sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini saya akan membahas tentang contoh dari penilaian kompetensi pada satuan mata pelajaran biologi. Nah, penilaian kompetensi itu ada sebagai standar minimal yang harus dicapai pada setiap jenjang. Jadi seorang siswa itu harus melampaui standar minimal ini untuk dikatakan lulus atau mempunyai kompetensi pada suatu mata pelajaran tersebut. Nah, dasar pelaksanaan penilaian kompetensi itu apa? Ada dua, yaitu di K13 guru harus memperhatikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tertera di mana? Di standar isi dan silabus. Kompetensi pada suatu mata pelajaran khususnya biologi itu gunanya agar peserta didik memiliki seperangkat kemampuan atau kompetensi. Nah, di K13 itu ada 3 ranah ya. Ada sikap, ada pengetahuan, dan ada kompetensi keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu mata pelajaran gitu ya. Jadi, di sini saya punya contoh tentang pemetaan dasar pengembangan penilaian ya. Di sini ada kompetensi dasarnya. Terus di sini ada indikator. Nah, terus di sini ada deskripsi penilaian dan pengembangan. Kalau kompetensi dasar 3.5 ini adalah kompetensi pada ranah kognitif siswa atau peserta didik ya. Kompetensi dasar di sini tertera, saya mengambil contoh untuk materi bakteri ya. Di sini ada kompetensi dasar mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Terus untuk lebih jelasnya saya mencantumkan di sini indikatornya. Ada indikator 3.5.1 sampai poin 4 ya. Di sini ada menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria, terus membedakan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Di sini juga ada menjelaskan cara perkembangan bakteri dan menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan atau merugikan dalam kehidupan.
Di sini saya cantumkan deskripsi tentang pengembangan penilaiannya. Yang cocok untuk ranah kognitif pada kompetensi dasar ini adalah penilaian tertulis. Nah, penilaian tertulis bisa jadi dengan jenis tes pilihan ganda ya, atau dengan esai atau dengan isian singkat untuk menguji indikator ini. Apakah seorang siswa tersebut telah melampaui atau mencapai indikator ini ya, 1 sampai 4 ini. Oke, selanjutnya untuk penilaian kompetensi dasar menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Di sini agak berbeda ya dengan yang tadi. Indikatornya ada membuat nota de coco, membuat carta perkembangbiakan bakteri, membuat laporan ya, dan pembuatan nota de coco dan pembuatan produk nota de coco ya di sini. Nah, untuk indikatornya kan membuat di sini ya. Maka dasar pengembangan penilaiannya itu harus disesuaikan. Jadi di sini ada penilaian unjuk kerja atau performance dan penilaian produk. Kalau penilaian unjuk kerja atau performance ini kan bisa disesuaikan dengan membuat carta perkembangan bakteri. Itu peserta didik itu disuruh tampil di depan kelas untuk membuat carta bakteri ini dan menjelaskannya. Itu kan masuk ke dalam penilaian pengembangan ya, yang sesuai gitu. Untuk di sini ada indikator membuat nota de coco dan yogurt serta membuat laporan ya. Jadi outputnya itu kan merupakan laporan dan sebuah produk. Jadi penilaian yang sesuai yaitu penilaian produk gitu ya. Nah, itu contoh dari penilaian kompetensi pada satuan mata pelajaran biologi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.